Selamat pagi anak ibu semua. Pagi hari ini kita akan belajar muatan pelajaran Bahasa Indonesia tema 5 Wirausaha, materi teks formulir. Pada pembelajaran ini, ibu akan merangkum semua pembelajaran pada subtema 1 sampai dengan subtema 3. Kompetensi dasar KD 3.6 mencermati petunjuk dan isi teks formulir pendaftaran, kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, daftar riwayat hidup, dan sebagainya. Subtema 1. Anak-anak ibu coba perhatikan kedua formulir pendaftaran berikut. Coba amati dan baca formulir A dan juga formulir B. Perhatikan isi dari formulirnya. Kemudian, mari kita jawab pertanyaan yang ada untuk lebih memahami mengenai formulir. Apa saja yang kamu temukan dalam kedua formulir tersebut, anak-anak ibu? Setelah kamu baca, pada formulir tersebut terdapat judul formulir, kolom pengisian identitas diri, kolom pengisian minat peserta, kolom untuk mencantumkan tanda tangan, dan juga catatan tambahan. Kemudian, apa perbedaan antara formulir A dan formulir B? Ya, perbedaan keduanya terletak pada tujuan formulir. Tujuan dari formulir A adalah untuk mendaftar menjadi peserta lomba cerdas cermat ASEAN. Sedangkan tujuan dari formulir B adalah untuk mendaftarkan diri mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Mengapa formulir itu kita butuhkan? Karena menjadi syarat untuk bisa mengikuti suatu kegiatan. Kapan kita mengisi formulir? Ketika akan mengikuti suatu kegiatan atau akan menjadi anggota suatu organisasi. Nah, anak-anak ibu, apa yang dapat kita simpulkan tentang formulir? Formulir menjadi syarat tertulis sebelum seseorang dapat mengikuti suatu kegiatan atau menjadi anggota suatu organisasi. Dengan formulir, panitia atau organisasi dapat mengenal data diri seseorang dan menggali informasi lainnya tentang calon anggota yang mendaftar. Mengenal teks formulir. Formulir adalah secari kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri seseorang. Tujuan dibuatnya formulir adalah mempermudah dan mengklarifikasi data, prosedur kerja, dan mendapatkan informasi dari data diri seseorang. Nah, anak-anak ibu, jenis formulir itu ada formulir pendaftaran, kartu anggota, daftar riwayat hidup, wesel pos, dan slip tabungan. Langkah-langkah mengisi formulir. Yang pertama, bacalah judul dan keterangan formulir. Kedua, bacalah petunjuk pengisiannya dan isilah sesuai petunjuknya. Formulir biasanya mensyaratkan pengisian dengan menggunakan huruf balok atau cetak. Ketiga, perhatikan bagian yang harus kamu isi dan bagian yang tidak diisi. Biasanya, bagian yang tidak diisi itu diisi oleh petugas panitia. Keempat, isilah data sesuai permintaan, jangan menambah atau mengurangi. Terakhir, jawablah pertanyaan yang ada pada formulir dengan benar. Anak-anak ibu coba buka buku tema 5 halaman 28. Di sana ada petunjuk pengisian formulir klub sahabat pena ASEAN dan juga formulir kosong klub sahabat pena siswa-siswi negara ASEAN. Nah, formulir yang baik adalah formulir yang juga menuliskan petunjuk pengisian formulir agar kita tidak keliru saat mengisi formulir. Adapun keuntungan menggunakan formulir diantaranya, yang pertama, mempermudah dalam pencatatan dan penyimpanan data. Kedua, mengurangi penyimpanan karena adanya keseragaman data. Ketiga, menghemat waktu, tenaga, dan penggunaan kertas. Subtema 2. Menulis daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup adalah formulir yang berisi tentang data diri seseorang secara lengkap, mulai dari nama hingga pendidikan. Tujuan dibuatnya daftar riwayat hidup adalah untuk mendaftar sekolah, melamar pekerjaan, mendaftarkan diri menjadi anggota organisasi, atau juga mengikuti lomba.
Daftar riwayat hidup dapat ditulis dalam bentuk formulir maupun bentuk narasi atau cerita. Hal-hal penting yang ada pada daftar riwayat hidup. Yang pertama, data diri meliputi nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat rumah, kode pos, nomor telepon, kewarganegaraan, dan agama. Yang kedua, riwayat pendidikan berisi informasi pendidikan yang pernah dan sedang ditempuh, misalnya TK dan SD. 3. Pengalaman berorganisasi atau kepanitiaan meliputi kegiatan atau organisasi yang pernah diikuti semasa sekolah hingga saat ini. Keempat, ekstrakurikuler dan kursus. Kegiatan ekstrakurikuler dan kursus yang pernah diikuti. 5. Prestasi, penghargaan yang pernah diraih. Keenam, keterampilan atau kemahiran berisi daftar keterampilan yang dimiliki seperti bahasa asing, bermusik, berolahraga, atau teknologi. Terakhir, kesimpulan dapat diisi sikap dan keterampilan menonjol dari dirimu yang dapat mendukung daftar riwayat hidup. Nah, anak-anak ibu, coba perhatikan daftar riwayat hidup yang ada pada tema 5 halaman 94. Di sana ada daftar riwayat hidup yang berisi poin-poin petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. Nah, jika kalian perhatikan, banyak sekali data atau informasi yang dibutuhkan untuk mengisi daftar riwayat hidup. Maka sebaiknya kamu mempersiapkan dahulu data-data yang diperlukan. Nah, tahukah kamu bahwa informasi yang tercantum dalam daftar riwayat hidup dapat berbeda-beda? Hal tersebut tergantung kepada tujuan dan kebutuhan dari daftar riwayat hidup tersebut. Misalnya, jika orang dewasa ingin melamar pekerjaan, mereka akan mengisi daftar riwayat hidup dengan riwayat pekerjaan, pengalaman-pengalaman pekerjaan mereka sebelumnya. Sementara kalian yang masih dalam pendidikan, maka riwayat hidup yang kalian dibutuhkan hanya riwayat pendidikan, tidak perlu mencantumkan yang pekerjaan karena kalian belum bekerja. Seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya, daftar riwayat hidup dapat juga berbentuk narasi. Nah, agar dapat menceritakan daftar riwayat hidup dengan baik, kamu perlu mengubah daftar riwayat hidup ke dalam bentuk narasi seperti pada contoh yang ada. Subtema 3, formulir pengiriman barang. Saat hendak mengirimkan barang, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri, kita akan diminta untuk melengkapi formulir pengiriman. Mengisi formulir pengiriman barang harus menggunakan informasi yang benar, seperti nama lengkap, nomor telepon, dan alamat lengkap. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan pada saat proses pengiriman. Anak-anak ibu, coba perhatikan kedua formulir berikut. Yang di sebelah kiri adalah formulir pengiriman barang dalam negeri, sedangkan yang sebelah kanan adalah formulir pengiriman barang ke luar negeri, yaitu ke negara Jepang. Nah, keduanya tampak berbeda karena hal-hal yang harus diisi di dalam sebuah formulir itu tergantung pada jasa pengirimannya, ya. Mereka sudah menetapkan format-format tertentu untuk pengiriman barangnya. Formulir lembar jawaban komputer atau LJK. Nah, ini merupakan jenis formulir yang digunakan untuk ujian masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya, seperti sekolah menengah dan perguruan tinggi. LJK merupakan formulir isian berupa kertas yang akan diolah dengan komputer, dan pemeriksaan LJK memerlukan alat pemindai. Penggunaan LJK memudahkan pemeriksa dalam memeriksa jawaban peserta ujian. Nah, pada lembar jawaban komputer juga anak-anak ibu dapat perhatikan di sana ada petunjuk dalam mengisi lembar jawaban komputer. Biasanya salah satu petunjuk yang paling penting adalah penggunaan alat tulis. Alat tulis yang digunakan biasanya adalah pensil 2B. Nah, cara menghapus dan juga setiap peserta ujian harus menjaga kebersihan kertas. Hal-hal itu pun harus diperhatikan. Nah, anak-anak ibu juga dapat memperhatikan bahwa teknik pengisian data juga berbeda-beda, seperti pada pengisian kelahiran, ya.
Tanggal lahirnya juga berbeda. Tanggal lahir ditulis dengan angka, tanggal, bulan, dan juga tahun. Dan tahunnya pun hanya ditulis 2 angka terakhir pada tahun kelahiran. Nah, anak-anak ibu, demikian pembelajaran hari ini. Untuk tugas praktik, kerjakan LKS tema 5 halaman 42, kinerja 1, membuat daftar riwayat hidup berdasarkan ilustrasi. Tulis di kertas HVS dan hias dengan kreatif. Untuk latihan soal, kerjakan LKS tema 5 halaman 97 sampai dengan 98, bagian yang pertama pilihan ganda, hanya jawabannya saja nomor 1 sampai dengan 10, kemudian bagian kedua uraian nomor 2, 3, 5, 6, dan 9, tulis soal dan jawaban, kerjakan dengan baik di buku tugasmu, selamat belajar dan tetap semangat.